Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas diskusi berkaitan dengan percobaan organ trisolasi. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana obat bisa menimbulkan efek setelah obat tersebut itu masuk di dalam tubuh kita. Artinya, di sini ada interaksi antara obat dengan target aksi dari obat tersebut, sehingga kemudian menghasilkan efek. Kemudian, bedanya apa antara kerja dengan efek? Kerja obat merupakan kondisi yang mengakibatkan timbulnya efek atau respon, sedangkan efek obat adalah perubahan fungsi, struktur, atau proses sebagai akibat kerja dari obat. Jadi setelah obat masuk di dalam tubuh, berinteraksi dengan target aksinya di dalam tubuh, kemudian menghasilkan respon fisiologi atau efek. Si obat itu ada dua. Yang pertama adalah non-spesifik, bisa diakibatkan karena karakteristik kimia dari obat atau fisika dari obat. Kemudian yang kedua adalah aksi yang spesifik. Aksi obat yang didasarkan karena interaksi obat dengan target aksi obat yang spesifik di dalam tubuh kita. Contohnya misalkan kanal ion, enzim, transporter, dan reseptor. Nah, sebagian besar target aksi obat yang spesifik di dalam tubuh kita itu adalah salah satunya reseptor. Reseptor sendiri ada empat, reseptor kanal ion, reseptor terhubung protein G, reseptor tirosin kinase, dan reseptor intraseluler. Nah, kita akan fokus pada reseptor karena percobaan atau praktikum yang akan kita lakukan adalah mempelajari karakteristik dari reseptor. Fungsi dari reseptor itu apa? Yang pertama adalah reseptor nantinya akan mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifisitas yang tinggi. Ligan adalah senyawa yang dapat berinteraksi dengan reseptor. Jadi, kalau ada senyawa yang bisa berinteraksi dengan reseptor, namanya ligan nantinya. Nah, ligan ini kalau berinteraksi dengan reseptor menghasilkan efek, dinamakan agonis. Tetapi kalau tidak menghasilkan efek, maka dinamakan antagonis. Nah, ligan setelah berinteraksi dengan reseptor, kemudian reseptor meneruskan sinyal ke dalam sel melalui beberapa alternatif. Yang pertama adalah perubahan permeabilitas membran. Nah, ini barangkali adalah berkaitan dengan kanal ion. Jadi ketika reseptor itu diaktifasi akan mempengaruhi kanal ion atau fungsi kanal ion. Sehingga ketika kanal ion itu kemudian dipengaruhi oleh aktivitas reseptor, maka akan mempengaruhi permeabilitas dari membran sel. Kemudian yang kedua, pembentukan second messenger atau senyawa-senyawa yang terdapat di dalam sel yang nantinya membantu meneruskan sinyal setelah reseptor diaktifasi oleh ligan atau agonis. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi transkripsi gen. Nah, ini biasanya adalah reseptor-reseptor yang terdapat di dalam sel atau reseptor intraseluler. Nah, kinetika interaksi obat dengan reseptor itu seperti yang saya tayangkan di bawah, ada notasi di dalam tanda kurung, itu mengartikan konsentrasi obat di dalam biofase. Biofase itu adalah lingkungan di mana obat berinteraksi dengan reseptor. Jadi bukan konsentrasi obat di dalam darah ya, tetapi adalah konsentrasi obat di dalam biofase, lingkungan tempat di mana obat tersebut berinteraksi dengan reseptor. Kemudian R dalam tanda kurung itu adalah konsentrasi reseptor. Jadi ketika obat berinteraksi dengan reseptor, kemudian membentuk DR atau kompleks obat dengan reseptor, sehingga kemudian menghasilkan respon fisiologi. Nah, itu ada anak panah beberapa kali itu mengindikasikan bahwa setelah reseptor diaktifasi oleh ligan, maka menghasilkan serangkaian proses biokimiawi di dalam sel yang kemudian akhirnya menghasilkan efek atau respon fisiologi. Nah, di sini kita mengenal istilah afinitas. Afinitas adalah kemampuan ligan atau agonis, ligan gitu aja ya, untuk berinteraksi dengan reseptor.
Ligan ada dua makna, bisa agonis, bisa antagonis. Kemudian, kemampuan ligan atau kompleks ligan dengan reseptor di dalam menghasilkan respon fisiologi ini yang dinamakan aktivitas intrinsik. Sehingga clear saya kira definisi dari afinitas dan aktivitas intrinsik. Berikutnya, para mahasiswa sekalian, kita akan fokus kepada percobaan organ terisolasi. Nah, eh, di dalam pengukuran interaksi obat dengan reseptor itu ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah biochemical binding studies, kemudian yang kedua adalah functional studies. Nah, biochemical binding studies, pengukuran ikatan obat dengan populasi reseptor. Pengukurannya itu langsung. Jadi obat yang berinteraksi dengan reseptor itu kemudian diukur. Nah, biasanya dengan menggunakan radioisotop di situ. Nah, contoh pengukuran interaksi obat dengan reseptor dengan cara biochemical binding studies ini adalah saturation binding studies, displacement binding studies. Kemudian yang kedua, functional studies, ini adalah pengukuran respons seluler yang diproduksi interaksi obat dengan reseptor, tetapi tidak secara langsung di situ. Contohnya adalah percobaan organ terisolasi. Nah, ini lebih mudah, lebih visible kita kerjakan di laboratorium kita di situ. Kita akan fokus ke percobaan organ terisolasi yang lebih visible kita lakukan ya. Jadi percobaan organ terisolasi itu adalah percobaan menggunakan organ yang diambil ya dari tubuh hewan percobaan atau istilahnya diisolasi, kemudian ditempatkan pada media tertentu yang masih dipertahankan dalam durasi waktu tertentu sehingga selnya masih hidup untuk pengukuran respon farmakologi. Nah, ini yang dinamakan percobaan organ terisolasi. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan organ terisolasi dibandingkan percobaan in vivo, yang pertama adalah konsentrasi obat dalam jaringan bisa diketahui secara pasti. Jadi konsentrasi ligan atau agonis yang berinteraksi dengan reseptor nanti itu adalah konsentrasi obat secara pasti di situ. Berbeda dengan in vivo ya, kalau kita memasukkan dosis obat ke dalam hewan percobaan, maka konsentrasi obat itu akan berkurang. Bisa melalui proses metabolisme, bisa melalui proses first pass effect, dan sebagainya. Sehingga belum tentu konsentrasi obat di dalam tubuh atau di dalam plasma itu seluruhnya berinteraksi dengan reseptor. Hanya sebagian kecil bahkan konsentrasi obat yang kita berikan kepada tubuh kita atau tubuh pasien itu ya yang berinteraksi dengan target aksinya. Tetapi kalau pada organ terisolasi ini adalah langsung mencerminkan konsentrasi obat yang berinteraksi dengan target aksinya di situ. Kemudian keuntungan yang kedua, dimungkinkan untuk menghindari respon kompensasi dari efek primer. Kemudian yang ketiga, dapat untuk mengetahui hubungan konsentrasi obat terhadap respon fisiologi hingga intensitas maksimum. Kemudian yang keempat, aspek farmakokinetika yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi itu bisa diabaikan di situ. Sehingga kita bisa mempelajari langsung interaksi obat dengan reseptor. Kerugiannya, yang pertama, kerugian jaringan organ pada saat preparasi bisa memengaruhi hasil. Ini yang sering dialami ya, tetapi kalau kita sering latihan, ini bisa meminimalkan kerusakan jaringan organ. Kemudian yang kedua, fungsi regulasi fisiologi berkurang atau hilang. Yang ketiga, ekstrapolasi dosis sulit diperhitungkan. Yang keempat, milieu yang tidak sesuai akan memengaruhi hasil. Jadi kalau suhunya berubah, kemudian larutan buffernya kemudian kita ganti gitu ya, komposisi O2 CO2-nya itu juga berubah, pasti di situ akan memengaruhi hasil. Nah, ini skema dari percobaan organ terisolasi di gambar kita tayangkan organ bud. Jadi organ bud itu adalah nantinya menampung cairan yang dikondisikan, kemudian organ terisolasinya itu kita tempatkan di dalam organ bud. Nah, pada organ bud tersebut
larutannya merupakan larutan buffer yang biasanya digunakan adalah larutan buffer grab atau tirode dengan pH sekitar 7 sampai 7,4. Kemudian pada media organ bat tersebut juga dialiri gas karbogen yang terdiri dari 95 oksigen atau O2 dan 5% CO2. Kemudian temperaturnya disetting 37 derajat Celcius. Dengan kondisi seperti itu, maka diharapkan organ yang kita isolasi, kita tempatkan pada organ bat ini bisa masih berfungsi secara fisiologis ya dalam durasi waktu tertentu di situ. Nah, ini yang kemudian kita manfaatkan. Nah, kemudian respon nanti yang akan muncul ya dari organ terisolasi tersebut kemudian diubah pada transducer. Jadi kalau respon fisiologi nanti ini merupakan respon mekanik yang kemudian disalurkan kepada transducer. Nah, oleh transducer, sinyal mekanik tersebut itu akan diubah menjadi sinyal elektrik yang kemudian melalui amplifier itu diperkuat sehingga kemudian direcord ya, dicatat di dalam recorder di situ. Nah, recorder ini yang biasa kita gunakan adalah software yang ada di dalam komputer yang mana kemudian nanti software di dalam komputer itu akan merekam adanya respon fisiologi dari organ yang kita tempatkan, kita isolasi pada organ bat tersebut. Setelah ya kita tambahkan perlakuan apakah dengan agonis atau antagonis nantinya. Nah, ini apa namanya foto real dari sistem organ terisolasi. Ada organ bat, kemudian ada transducer yang berfungsi tadi mengubah sinyal mekanik menjadi sinyal elektrik yang kemudian diperkuat sinyal elektriknya melalui amplifier yang kemudian direkam di dalam recorder melalui komputer di situ. Nah, ini adalah lebih jelas lagi fungsi dari setiap bagian sistem organ terisolasi. Tadi juga sudah saya sampaikan. Gambar berikut ini adalah organ terisolasi, kemudian organ bat gitu ya. Kemudian organ yang kita isolasi tadi kita tempatkan di dalam organ bat yang sudah ada larutan buffer dengan pH 7,4. Larutan buffer yang sering kita gunakan adalah larutan buffer Krebs. Nah, kemudian organ tersebut satu sisi kita kaitkan pada dasar organ bat, kemudian di sisi yang lain kita kaitkan dengan transducer di situ. Kemudian pada media organ bat, kemudian kita aliri dengan larutan buffer ya pH-nya pH-nya adalah 7,4, kemudian suhunya adalah 37 derajat Celcius, kemudian dialiri dengan gas karbogen yang terdiri dari O2 95% dan CO2 5% seperti pada gambar ini. Nah, sebenarnya para mahasiswa sekalian ada setidaknya dua tipe transducer ya. Yang pertama adalah transducer isotonik, kemudian yang kedua adalah isometrik. Seperti namanya, isotonik transducer, maka transducer tersebut itu ya hanya bisa mengubah ya respon fisiologi dalam bentuk panjang pendek gitu ya, tetapi tidak bisa apa istilahnya itu mengukur nanti atau merespon ya efek yang berupa kekuatan kontraksi di situ. Ya, namanya aja isotonik di situ gitu ya, sehingga toniknya sama ya. Yang dibedakan nanti adalah transdusernya itu adalah mengubah gitu ya, mengubah sinyal mekanik berupa panjang pendek respon ya. Kalau kontraksi itu kan panjang pendek kemudian diubah menjadi sinyal elektrik yang kemudian direkam di dalam recorder ya, bisa dalam bentuk apa istilahnya software komputer di situ. Sedangkan kalau isometrik ya, ini yang disamakan adalah panjang pendeknya, maka isometrik transducer itu adalah transducer yang gitu ya, mengubah sinyal atau respon mekanik dalam atau berupa kekuatan kontraksi ya, kekuatan kontraksi menjadi sinyal elektrik yang kemudian nanti akan direkam di dalam recorder gitu ya, software di dalam komputer tersebut.
Nah, ini yang membedakan isometric transducer dengan isotonic transducer. Nah, aturan umum percobaan organ terisolasi itu seperti yang saya tayangkan ini. Jadi ada 7 langkah gitu ya. Yang pertama adalah pembuatan larutan buffer atau dapar dengan pH 7,4. Larutan dapar yang sering digunakan adalah Krebs dan Tirode. Ini perbedaan komposisinya saja, hanya sedikit sekali yang membedakan. Kemudian yang kedua, pembuatan larutan agonis nantinya. Kemudian yang ketiga, preparasi organ terisolasi. Keempat, pencucian organ bisa tiap 5 menit selama 30 menit. Nah, setelah itu didiamkan 15 menit ya Bapak, para mahasiswa sekalian. Kemudian yang kelima, baru kita lakukan pemberian seri konsentrasi agonis ke dalam media organ bud yang terdapat organ terisolasi tersebut untuk melihat nantinya respon fisiologi yang dihasilkan gitu ya setelah agonis dimasukkan ke dalam media organ bud untuk menghasilkan efek dari organ yang diisolasi itu. Kemudian yang keenam, recovery. Kemudian yang ketujuh, analisis hasil. Nah, kita akan membicarakan ya di sini adalah bagaimana preparasi organ terisolasi. Nah, salah satu contoh organ yang bisa kita isolasi adalah organ trakea para mahasiswa sekalian. Meskipun ada beberapa organ yang lain yang bisa kita gunakan sebagai subjek di dalam penelitian ini. Jadi selain trakea, kita juga bisa menggunakan otot polos usus ya, kemudian otot polos uterus, kemudian kita juga bisa menggunakan aorta, pembuluh darah di sini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan jantung melalui atrium kanan di situ. Nah, khusus atrium kanan ini transducer yang kita gunakan adalah isometric transducer karena yang kita lihat di sini adalah kekuatan kontraksi dari atrium kanan. Nah, yang lain otot polos misalkan usus, kemudian aorta, kemudian trakea. Nah, ini kita menggunakan isotonic transducer karena yang akan kita amati adalah panjang pendek gitu ya dari apa istilahnya itu organ yang di treatment oleh agonis yang kita berikan tersebut. Yang mana panjang pendek itu adalah merepresentasikan kontraksi dan relaksasi. Nah, sebagai contoh di sini adalah kita menggunakan trakea seperti pada gambar ya, pada slide PowerPoint ini. Kemudian trakea kita tidak menggunakan seluruh bagian trakea ya, karena bagian trakea ini kan terdiri dari cincin-cincin yang banyak. Kita bisa mengambil di situ para mahasiswa sekalian satu cincin. Ya, kalau kita hanya mengambil satu cincin nanti responnya kecil ya. Kita bisa juga mengambil beberapa cincin ya, 3 atau 5 cincin yang kemudian tersambung satu cincin dengan cincin yang lain. Nah, seperti pada gambar yang di sebelah kirinya di situ, cincin trakea itu terdiri dari beberapa bagian, tetapi yang kita fokuskan di situ adalah pada bagian otot polos ya, yang berwarna merah, kemudian kartilagu. Nah, ini eh, cincin yang berbentuk seperti lingkaran ini, para mahasiswa sekalian, nanti kita potong bagian kartilagu. Jadi kalau nanti mengambil bagian cincin, apakah satu cincin atau 3 sampai 5 cincin yang masih tersambung, ya cincin-cincin yang masih tersambung. Nah, ini yang nanti kita potong adalah bagian kartilagunya loh ya, jangan bagian otot polosnya. Jadi kalau nanti otot polos ya nanti subjek yang kita amati menjadi hilang kan, karena yang kita amati itu adalah respon kontraksi, relaksasi dari otot polos itu. Yang kita potong kartilagu, kemudian memanjang kan, sehingga satu bagian ini kita kaitkan pada dasar organ bud, kemudian bagian yang lain kita kaitkan pada transducer di situ. Nah ini. Nah, sebagai tambahan teori ya para mahasiswa sekalian bahwa otot polos ya ini diatur secara homeostatis oleh sistem saraf pusat di situ melalui saraf otonom baik simpatik maupun parasimpatik. Melalui sistem saraf simpatik para mahasiswa sekalian, aktivasi otot polos ya melalui interaksi antara neurotransmitter noradrenalin terhadap reseptor beta 2 adrenergik yang menghasilkan relaksasi di situ.
Ya, jadi kalau otot polos ini dikasih agonis gitu ya, yang bisa mengaktifasi reseptor beta 2 adrenergik, contohnya salbutamol di situ, maka akan menghasilkan relaksasi. Tetapi kalau apa namanya di satu yang lain gitu ya, otot polos tersebut itu juga mempunyai reseptor yang dinamakan reseptor asetilkolin muskarinik 3. Ketika sistem saraf parasimpatik melepaskan asetilkolin, maka asetilkolin ini bisa mengaktifasi reseptor asetilkolin muskarinik 3 pada otot polos trakea sehingga kemudian menghasilkan kontraksi. Sehingga relaksasi oleh sistem saraf simpatik dan kontraksi oleh sistem saraf parasimpatik ini yang kemudian mengatur keseimbangan atau homeostatis saluran pernafasan. Nah, kemudian dari homeostatis ini kan kemudian muncul obat-obat asma kan. Jadi obat asma yang bekerja mengaktifasi reseptor beta 2 adrenergik, salah satunya adalah salbutamol. Kemudian ada obat asma lagi yang menghambat atau mengantagonis reseptor asetilkolin muskarinik 3 sehingga tidak terjadi kontraksi atau menghasilkan relaksasi. Nah, ini salah satu contohnya adalah ipratropium. Nah, kalau tadi adalah kondisi homeostatis ya, sekarang kita bahas adalah kondisi patologis. Pada kondisi patologis ya, ini salah satu yang berperan adalah sel mas. Nah, sel mas ini ya ketika ada stimulasi apakah imunologi atau non imunologi, kemudian melepaskan histamin. Nah, kemudian histamin para mahasiswa sekalian akan mengaktifasi reseptor histamin 1 yang terdapat pada otot polos saluran pernafasan sehingga kemudian menghasilkan kontraksi. Nah, pada salah satu patofisiologi asma gitu ya, ini adalah salah satu patofisiologi yang kemudian menghasilkan kontraksi pada saluran pernafasan. Nah, ini nanti para mahasiswa sekalian yang akan menjadi fokus pada penelitian atau percobaan organ terisolasi. Nah, obat asma yang digunakan ya, atau yang sering digunakan yang bekerja pada reseptor histamin 1 ini adalah terfenadin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemberian seri konsentrasi agonis. Agonis yang digunakan pada percobaan tersebut adalah histamin. Nah, histamin nanti ini akan apa namanya menghasilkan kontraksi karena apa? Histamin mengaktifasi reseptor histamin 1 pada otot polos saluran pernafasan sehingga kemudian menghasilkan kontraksi. Sehingga efek yang ditimbulkan adalah kontraksi. Nah, nanti kita para mahasiswa sekalian akan membuat seri konsentrasi larutan agonis histamin gitu ya. Yang di tengah itu ya, yang di tengah 2 kali 10 minus 3 hingga 2 kali 10 minus 7. Jadi nanti kita bikin satu aja. Kemudian diencer-encerkan sehingga akan menghasilkan seri larutan agonis. Dari mulai 2 kali 10 minus 3, 2 kali 10 minus 4, 2 kali 10 minus 5, 2 kali 10 minus 6, sampai yang terakhir adalah 2 kali 10 minus 7 di sini. Ya, sehingga ada apa namanya 5 tabung gitu ya yang berisi seri konsentrasi agonis nantinya. Nah, kemudian apa namanya yang di tengah ini ya, jadi konsentrasi larutan agonis yang ditambahkan gitu ya. Misalkan pada gambar ya, ini tabung ya, tabung reaksi yang isinya misalkan di situ adalah larutan agonis 2 kali 10 minus 7 dulu kita ya. Jadi yang kita berikan ya pada media itu adalah yang paling encer terlebih dahulu. Ya, kita ambil seri agonis yang pertama gitu ya. Konsentrasi larutan agonis histamin yang pertama 2 kali 10 minus 7. Kita ambil sesuai dengan apa namanya ketentuan tabel 100 mikroliter ke dalam media organ bud. Nah, di dalam media organ bud itu sudah ada larutan buffer gitu ya, yang volumenya 20 ml. Sehingga kalau kita mengambil konsentrasi larutan agonis ya 2 kali 10 minus 7 molar diambil 100 mikroliter ditempatkan pada media organ bud yang berisi 20 ml, maka konsentrasi akhirnya yang dihasilkan itu adalah 10 minus 9 gitu ya. Ini adalah apa istilahnya mengacu kepada
rumus perkalian konsentrasi itu ya, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Silakan mahasiswa mencoba ya. Jadi kalau ini kita kalikan ya, 2 kali 10 minus 7, kita kalikan 100 mikroliter atau 0,1 mililiter sama dengan ya 20 mililiter ya dikali 10 minus 9 nantinya di situ. Oke ya, dengan dasar itu para mahasiswa sekalian, kita juga bisa menghitung nanti konsentrasi akhir ya pada ya tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya itu adalah ya masih kita menggunakan konsentrasi 2 kali 10 minus 7 molar, kita ambil 200 mikroliter atau 0,2 mikroliter, kita tempatkan pada media organ bat yang berisi 20 mililiter gitu ya, sehingga kemudian akan menghasilkan konsentrasi agonis dalam organ bat gitu ya, yang apa namanya yang final ini adalah 3 kali 10 minus 9. Mungkin ada pertanyaan, kok menjadi 3 kali 10 minus 9, Pak? Padahal yang kita berikan pada organ bat tidak 300 mikroliter, tetapi 200 mikroliter atau 0,2 mikroliter. Ingat para mahasiswa sekalian, pada tahap yang pertama kita sudah menambahkan ya konsentrasi 2 kali 10 minus 7 100. Ya, untuk mencapai 300 maka tinggal ditambahkan 200 mikroliter di situ. Nah, sehingga itu ya apa istilahnya itu pertimbangannya mengapa pada tahap yang kedua itu adalah hanya 200 mikroliter ya larutan agonis 2 kali 10 minus 7 yang kita berikan pada organ bat karena sebelumnya sudah diberikan 100 mikroliter di situ. Analogi serupa untuk perhitungan pada tahap yang ketiga ya. Nanti dipikir sendiri, di logika sendiri. Kalau nanti bingung bisa ditanyakan kepada asisten atau dosen jaga praktikum. Nah, kemudian para hadirin sekalian, dari seri penambahan tadi gitu ya, akan menghasilkan recorder seperti pada gambar di sebelah kiri di situ. Ya, jadi menghasilkan serangkaian kontraksi secara bertahap ya, yang diakibatkan pemberian bertahap ya seri konsentrasi agonis histamin dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi di situ. Oke ya. Nah, dari apa namanya recorder ini para mahasiswa sekalian nanti kita akan membuat tabel. Ada 4 kolom di sini ya. Kolom yang pertama adalah mahasiswa nanti mengisi ya kolom yang pertama dengan konsentrasi agonis organ BATS. Itu kan sudah ada ya hitungannya ya. Kemudian konsentrasi agonis dalam organ BATS itu di minus logaritmakan nanti akan ketemu di kolom yang kedua. Kemudian yang ketiga ini tinggi respon kontraksi. Nah, tinggi respon kontraksi para mahasiswa itu nanti diukur tanpa menggunakan satuan tidak apa-apa karena nanti kan kita menggunakan prosentase ya. Jadi kalau ini ada kontraksi, maka tinggi kontraksinya itu adalah dari dasar menuju ke apa namanya kontraksi yang ditimbulkan di situ para mahasiswa. Nanti dicatat sebagai H1. Kemudian dari apa namanya dari apa istilahnya itu kontraksi maksimum dari pemberian pertama nanti kemudian kita berikan seri agonis yang kedua, kemudian muncul kontraksi lagi. Nah, kemudian perhitungan tinggi kontraksi yang kedua ini ya itu juga sama dari ya efek yang ditimbulkan sampai maksimum kemudian sampai ke dasar gitu ya sehingga muncul H2. Jadi kalau saya menggunakan annotation para mahasiswa sekalian, jadi perhitungan tinggi itu adalah dari titik dasar sampai titik ini ya efek yang dihasilkan. Kemudian pada pemberian seri agonis yang kedua, tahap yang kedua, nah tingginya adalah dari dasar juga sama menuju ke efek yang dihasilkan pada pemberian tahap yang kedua atau konsentrasi yang kedua. Yang ketiga sama ya, efek yang ditimbulkan dari dasar menuju ke efek yang ditimbulkan dari tahap yang ketiga dan seterusnya nanti akan ketemu H1, H2 sampai H maksimum. Ya, jadi H maksimum itu kalau efek yang dihasilkan itu sudah sama, sudah stabil di situ para mahasiswa sekalian. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai H max. Kemudian dari tinggi respon kontraksi, kemudian kita mendapatkan H max, kita menghitung prosentase tinggi respon kontraksi.
Nah, ini adalah H dikalikan 100% dibagi dengan H max. Nanti akan ketemu prosentase tinggi respon kontraksi di sini. Nah, kalau sudah ketemu persentase tinggi respon kontraksi, para mahasiswa sekalian, kita membuat kurva hubungan antara konsentrasi agonis dalam organ Batch, ya ini molar, dengan persentase tinggi respon kontraksi di sini. Ya, sehingga akan menghasilkan ya bentuk kurva ya seperti pada PowerPoint ini. Ya, jadi kurvanya berbentuk hiperbola di situ ya. Kemudian kalau kita membuat kurva hubungan antara konsentrasi agonis dalam organ BAT yang sudah kita minus logaritmakan dengan prosentase tinggi respon kontraksi, maka akan dihasilkan bentuk kurva yang berupa sigmoid di sini, seperti huruf S ya. Nah, ini nanti dua-duanya adik-adik mahasiswa bikin gitu ya, dua jenis kurva itu. Oke ya. Nah, ini apa namanya bentuk kurva tadi ya para mahasiswa sekalian. Jadi kalau yang pertama adalah hiperbola, kemudian yang kedua adalah sigmoid di situ ya. Nanti adik-adik bisa mencoba memplotting apa istilahnya dari dua versi ini. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, kalau sudah kita plotting, sebenarnya kita mau mencari apa ini, Pak? Gitu ya. Nah, ini yang kita cari adik-adik ya. Jadi kalau sudah kita plotting ya, kira-kira seperti pada gambar ini ya, kita akan mendapatkan kurva dalam bentuk hiperbola. Nah, kemudian eh, ada dua parameter yang nanti akan kita cari. Yang pertama adalah efek maksimum, kemudian yang kedua adalah PD2. Nah, efek maksimum itu adalah parameter aktivitas intrinsik. Kemudian PD2 itu adalah parameter afinitas. Ingat ya, dua istilah itu tadi di awal ya penjelasan sudah saya sampaikan. Nah, kalau efek maksimum itu gampang ya. Jadi kalau dari kurva hiperbola ini sudah apa namanya lurus gitu ya. Ini menandakan bahwa sudah terjadi efek maksimum di situ. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah PD2. Nah, PD2 itu dihitung dari ini. Kalau sudah terbentuk efek maksimum, ya kita cari titik ya 50% dari efek maksimum tersebut. Kemudian kita plotting pada kurva, kemudian kita jatuhkan pada sumbu X di situ. Nanti akan ketemu yang dinamakan titik D50. Nah, kalau nilai D50 ini kita minus logaritmakan akan ketemu PD2. Akan ketemu PD2 di situ. Nah, ini apa istilahnya parameter afinitas. Oke ya, para mahasiswa ya. Nah, kalau kita apa namanya memplotting tadi ya minus logaritma konsentrasi dengan efek atau respon fisiologi kurva yang ditimbulkan adalah sigmoid gitu ya. Kita bisa langsung mendapatkan nilai PD2. Jadi ini 50% dari efek, kemudian kita plotting. Nah, kemudian kalau kita jatuhkan ke sumbu apa namanya X, nanti titik pada sumbu X itu adalah sudah berupa nilai PD2 di situ. Sehingga ini ada plus minus gitu ya antara dua jenis kurva tersebut. Ya, demikian saya kira ada adik mahasiswa. Silahkan nanti kita bisa melakukan percobaan, kemudian latihan menganalisis data. Semoga apa namanya penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga sukses dan lancar acara penelitian atau percobaan dengan menggunakan organ trisolasi ini. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya.